Selamat datang di podcast Sedusi. Jadi kita itu mau mengundang bintang tamu yang itu Fani sama Pahat. Jadi dia tuh mau nyeritain horor yang ada di SMK-nya, terutama itu di asrama loh guys. Kita sambut bintang tamu kita, Fani dan Pahat. Yo bro, guys. Jadi cerita horor ini mau dari Fani atau Pak nih? Jadi aku itu kan asrama ya. Asramanya itu sebenarnya itu 4 orang, cuma yang 3 itu pindah ke kamar sebelah. Gak tahu juga sih kenapa. Jadinya aku sendiri nih. Dan sebelum ke situ di asrama tuh emang sering ada di hari-hari tertentu tuh emang hening, kayak meskipun kita ada kegiatan tapi emang hening gitu ya, gak ada kegiatan, apalagi kalau misalkan malam terus hujan, itu tuh benar-benar suasananya beda banget. Waktu itu nggak tahu hari Jumat, nggak tahu malam Jumat, itu tuh hujan lumayan gede, dan posisinya itu kan aku sendiri di kamar. Terus habis itu aku tidur nih, ceritanya tidur dari jam 7 habis sholat itu jam 7 sampai jam 11 malam itu kebangun gara-gara ada telepon. Tapi teleponnya itu dari nomor yang tidak dikenal nih, aku nggak tahu. Jadi aku akhirnya kebangun karena kan pengen buang air kecil juga, jadinya toilet. Aku lupa buat tutup hordeng si jendela itu tuh. Aku bangun dan depan kamar aku tuh langsung ke lab farmasi. Jadinya kayak pas bangun itu entah kenapa di situ tuh kayak tidaknya selalu penasaran, kayak dia pengen lihat ke atas terus, padahal emang di atas tuh gak ada apa-apa. Wah, terus sekitar jam 11:30 aku mau ke kamar mandi. Kan sekarang ada. Pas aku lihat langsung lewat dari atas. Di situ ada sosok pocong. Sumpah, di situ ada sosok pocong, tapi si mukanya tuh mukanya rusak gitu lah, berdarah-darah gitu. Terus di situ tuh kayak sempat diem dong, kayak apa ya, takutnya ya, takutnya kan halusinasi kan. Ternyata aku bilang lah mungkin itu. Akhirnya aku bawa HP karena aku takut. Terus aku pulang kan mau ke arah toilet. Di belakang itu tuh ada kebun-kebunan yang gede, jadi kayak ini jalan buat ke toilet. Di sebelah sininya, sebelah samping jemuran itu ada kebun-kebunan yang gede. Dan emang di situ tuh katanya emang ada sosok perempuan. Aku juga tahu dari ibu asrama ya. Di situ ada sosok perempuan pakai baju merah. Pas aku ke situ emang masih hujan gerimis gitu kan gitu. Di situ juga aku lihat si pocong itu tuh emang ada di pohon rambutan itu. Pindah pas aku mau ke WC kayak refleks gitu, kayak langsung di situ tuh emang mulai pocong di situ posisinya. Jadi dong aku langsung masuk ke kamar mandi. Beberapa lama aku keluar, terus aku lihat lagi itu udah nggak ada. Yang merinding gak sih? Iya, udah kan emang selesai ngomongin ya, udah berarti juga. Terus tiba-tiba ngeliat pocong. Terus itu kamar mereka itu gak disamping sama makannya gitu? Enggak, di luar kamar, jadi kita pisah gitu loh. Jadi kalau mau kamar mandi kita harus keluar dari. Oke, dia ngomong apa? Lumayan sih. Kayak suasananya tuh kayak abis hujan, terus Iya. jam Biasanya gitu ya. biasanya kan emang kayak hantu juga seringnya abis hujan gitu kan. Iya. Mungkin hawanya enak mungkin ya. Iya. Itu sih. Terus udah selesai itu, besoknya aku ngomong dan emang benar katanya emang di situ emang sering nampakin diri ke orang-orang yang jahil gitu lah, kan nggak tahu jahil kayak gimana. Kalau dari bahasa Sunda tuh kayak orang yang sompral ini Iya, kayak itu ngomongnya ya. kayak gak mau diganggu gitu. Terus ini posisinya di kamar aku nih. Kamar aku itu kan kamar asrama itu kasurnya 2 tingkat ya. Iya. Atas bawah dan ada 6 kalau di jumlahnya itu atas bawah semuanya. Itu aku sendiri malam-malam. Dan emang kakak-kakak sebelumnya yang tinggal di situ waktu sebelum angkatannya kemarin
angkatannya anak dan itu kalau segituan asrama itu masih kosong karena COVID juga kan itu gara-gara COVID ada yang juga di situ peralatan gitu dan 5 sama di kamar aku ini tiba-tiba yang kamar berlima ini itu salah satunya bisa melihat makhluk-makhluk kayak gitu loh gitu. Dia tuh melihat cewek jadi kan tidurnya itu mereka tuh nggak di depan kasurnya tapi kayak ngegelar di bawah semua dan emang kasurnya kan tadi aku udah bilang yang lihat dan salah satu di situ orang di situ melihat bahwa di atas kasur itu ada cewek di gelantungan. Tahu gak sih kayak seperti yang lagi itu kaki main kaki dan setelah itu mereka cerita ke aku di situ aku merinding dong karena aku masih ada di posisi kamar 4 itu terus habis itu kejadian waktu malam Jumat yang lain itu lagi yasinan aku kan lagi dapat bulan jadi aku nggak dong tidur di kamar pas sekitar jam 12 malam ada orang yang nangis posisinya benar-benar dekat sama aku banget kayak ih siapa yang nangis posisinya kan jam 12 malam rata-rata anak asrama itu udah pada tidur ya terus aku kaget dong siapa nih yang nangis pas aku lihat ke jendela di luar itu kan pintu bawahnya kan suka ada sedikit ya ada yang berbalik di situ bilang terus kayak mengetok pintu tapi kayak gak ada orang cewek atau gitu nggak sih ya terus saya dengar suara yang nyapu lalu malam-malam biasanya aku tidak ada tenangan terus aku lihat 17 masih di asrama nyapunya 17 malam terus pas aku lihat kayak ada yang jalan lah nanti panjang banget belakang tapi aku ada depannya dia kayak mau belakangnya gitu loh jalan ke arah orang yang pernah tadi mungkin itu orang yang pernah kamu temui pas sebelumnya kamu pernah melihat yang jalan jadi itu terus ada juga waktu acara libur panjang posisinya di situ aku itu belum pulang sendiri teman-teman aku udah pada pulang tadinya aku mau pulang hari itu tapi kehabisan travel jadi dong aku di asrama bener-bener sendiri cuma ibu asrama sama aku di situ aku beres-beres nih jam sekitar jam 9 malam nyapu ngepel hari ini kan gak boleh terus aku walaupun suasananya gak enak aku tuh tetap nih udah dengerin terus aku dengar musik tiba-tiba waktu saya itu lagu itu malah pindah ke Lisa Wangi yang mana itu playlist Spotify aku sendiri loh yang biasa di situ habis itu aku langsung nginep ke Iqbal sama karena emang suasananya beda gitu loh yang jalan sendiri lagunya juga terus aku cerita ya katanya mereka tuh mungkin penasaran sama kamu mungkin kan aku baru di sini ke daerah sini mungkin ya terus aku menempati tempat itu yang dimana nggak ada mungkin bentuk kayak tempat kosong ditinggalin langsung pasti ada yang gitu lalu dari aku sedikit aja sih sisanya tuh kayak palingnya nampakin pocongan kayak gitu itu menurut aku ya udah biasa karena itu udah seringan ya tapi itu kalau pertama kali itu gimana? Rasanya sih kaget ya soalnya aku bener-bener pas terus itu punya aja udaranya terus makanya kayak gitu ada nggak sih yang ngasih tahu kenapa bisa ada kejadian apa jarang waktu pas yang lagi bekas yang aku katanya emang tadinya itu bekas kebun-kebun gitu kan kayak kebun pisang gitu terus kan emang asrama itu terlalu luas ya karena kan depan lagi jadi bentuknya tuh kayak huruf F gitu yang F kayak gitu dan emang yang di situ cuma bagian dari kamar aku sama belakang aja jadi mungkin banyak ya terus kalau juga tidur tiba-tiba kayak di tembok gitu loh kayak gede-gede gimana kamar sebelah kan kosong sebelumnya sampai yang pindah dari jadi kayak udah biasa sih
orang sih kalau misalkan dari posisi kamu sih gak bakalan betah gitu ya. Kalau Sebenarnya benar. tadinya dulu mau pindah cuma dari dulu. Jadi jangan mengganggu gitu ya. Masing-masing aja. Ya, mungkin dari bahan ada cerita tuh dari Pak Sudan nih. Serem banget nih saya. Waktu itu saya kan pulang dari Bandung ya sama teman saya nih. Pas itu perjalanan lumayan jauh. Posisinya malam pada pukul jam 11-12 lah pulang nih pas lewat daerah Cikole lumayan kayak ada yang gitu lah di belakang. Tapi kan tau lah jalanan di situ kan sunyi ya kalau di situ ya. Cuman berdua doang nih gitu, kayak saya dan teman saya ini kan itu kan sekolah kan banyak ya. Nah kan itu kan langsung pas tanggal baru. Nah di situ ada kayak ada yang bener-bener sosok apa gitu kayak cewek nyamperin sambil terbang. Lewat gitu ya. Ya lewat gitu sampai ke kayak aku kan lagi ngomong nih ada bukannya dan teman saya pun kayak nyadar itu ada sesuatu itu kayak nyadar lagi ngomong tiba-tiba ada di pinggir pas lagi nyetir posisinya terbang gitu terus si cewek itu bilang kayak boleh ikut pulang nggak? Dari Mama Kunti gimana? Kayak aku tuh ngomong dia kayak terus kayak aku dia Betul ya. Itu tuh kayak ngelamun kayak tiba-tiba tuh kayak apa yang nggak kayak kosong pikiran tuh kayak nggak nyadar gitu ya gimana gitu ya beneran gitu. itu beneran sampai rumah susah sampai rumah itu sampai rumah pas dia itu teh pas waktu pas yang pas dia nyamperin kan dia kan kayak mau ikut pulang ya dari pulang terus dia sambil belain namanya Siapa tuh? udah lupa sebetulnya namanya saya tadi tadi saya Iya sih, emang lagi pegang diri. nah kebetulan saya pulang nih disitu posisi semua dan teman saya udah nyadar gitu. Tapi alhamdulillah tuh di jalan itu nggak kenapa-napa gitu walaupun itu kayak itu masih normal di jalan. Ya, pas sampai rumah kan ada abah saya ya, abah lah di sebelumnya kan. Iya. Terus bilang kamu bawa siapa? Cina. Terus kata saya tuh ya lu bawa siapa? Kenapanya? Itu ada yang ikutin dari belakang. Emang jalan suka ada kejadian. Iya sih emang ada. Kita kan pas itu abah saya bilang udah sih saya ini kawin supaya dia lebih lagi sempet tuh setelah seminggu lah sakit lumayan kayak demam Pusing ya. pusing lah abah saya berusaha berdoa gitulah biar supaya pergi dulu dan akhirnya cewek itu pernah juga kurang tahu tuh cewek itu cuma bilang mau pulang aja kayaknya dia dari keluarganya nggak tahu gimana kayak sesuatunya dia tuh pernah bilang ini pas di itu disikat tuh kayak saya kecelakaan di sini kayak ada sesuatu yang hilang dari tubuh saya gitu kan bisa kan waktu ada cerita ya kayak satu matanya hilang kan harus bersih juga kalau orang nggak kena nah ada lagi kejadian nih ini mah konyol sih kejadiannya banyak konyol pas saya waktu kecil konyol banget kejadian
Di situ saya pas lagi mandi, aneh banget dalam pas lagi mandi, susah. Masih ingat banget, itu nggak bakal lupa sudah. Tahu lah kalau mandi anak ini zaman dulu kayak gimana? Kayak orang itu kan, ya waktu itu kan, nah pas di situ kan ada airnya, otomatis kan air itu kan ada pantulannya ya. Nah di situ saya mandi nih, gak sadar pas dia ke air tuh ada sosok kayak kunti gitu di atas, jadi kayak gini ya, kayak kayak gimana lah, kayak dia tinggi gitu. Juga dulu dia pakai Itu teh saya yang mandi sampai mandi pun pakai sampo kayak merem gini ya, mandi asal mandi gini langsung pergi. Soalnya kalau dari atas kayaknya lumayan sih lah, langsung kabur. Nah itulah. Dan di situ saya ada cerita ke siapa-siapa sampai dari ini. Dan misalnya kalau keluarga tahu bahwa ada itu, kan gimana gitu, kalau itu kan dibongkar juga mas. Dan posisi ini juga kan dulu kan rumah saya kan kayak dulu kan bilik-bilik itu. Oh iya, Bayanglah mandi kayak buru-buru sesuatu tapi nggak mau lihat, sampai kayak pakai anduk pun pakai sabun pakai anduk mau pergi pun nggak lihat sampai merembet tuh. Takutnya itu sabun bisa sampai air sabun kayaknya di dia lah kayak gitu ya. Nah itulah cerita saya cuma itu doang, bukan semuanya yang saya fine aja sih, baik aja. Ya, cuma sekali seumur hidup ya sih. Ada sih cerita satu sebelumnya gimana sekarang. Ya gitulah. Saya kan bilang ya. Saya kan yang memahaminya. Posisinya di situ kan lagi kayak lumayan gitu kan. Paling ada sendiri kan lumayan sakit juga. Di situ saya tuh melihat kayak bapak saya udah juga gitu, tapi kok ada bapak saya lagi ngeliatin dia dimakamin gitu. Kayak saya menghadiri dirinya sendiri gitu, ada yang makamin dirinya sendiri kayak ada jelas kalau jelas banget kalau itu benar bapak saya sendiri. Terlalu seru gitu. Dari ada lagi. Oh iya, ada kemarin kondisinya itu habis hujan, itu habis banget dari randang, habis kita celah. Kan aku tuh maksa dia ya, aku yang bawa motor, karena kayak seru gak sih kalau jalan bareng terus kita yang bawa motor itu kan seru ya. Aku maksa gitu, akhirnya itu kelihatan ya. Terus pas di daerah mana sih? Daerah pas Tanjakan Amen di bawahnya Gracia. Kan ini ya Gracia. Di situ tiba-tiba aku tuh pikirannya kosong, bener Jadi sama kayak tiba-tiba aku udah ke pinggir, bener-bener semua aku udah ke pinggir. Akhirnya ke pinggir belokan terus ada gitu kan. Oh iya. Kayak lembut gitu lah kan, ini jalan kan agak gede sedikit. Kalau ke bawah. Iya, di situ bener-bener kayak pikirannya tuh kosong, bener-bener gak mikirin apa-apa. Dan aku lihat di depan, makanya aku ke pinggir ada cewek pakai baju merah mau kayak jadi kita di sini. Terus kita tuh mau nyebrang pasti kan maju selangkah dulu dong biasanya kayak gitu. Silakan saya ada apa-apa di situ. Saya Kan banyak kejadian juga di situ. Habis Ini dulu kita dulu. gini kalian mau bebas banget ya ceritanya. Sudah kebayang orang lain yang gimana yang mengalaminya. Kamu apa?
Jadi terima kasih sudah mau hadir di acara podcast kami. Seru banget ya ceritanya gitu, kayak kejadian kayak gitu. Gimana kalau orang lain yang ngalaminnya pasti kayak itu tuh kayak jadi trauma banget gitu kan, melewati situ, apalagi itu tuh tempat tempat kecelakaan dan kecelakaan. Terus apalagi kalau misalkan kitanya kayak sompral gitu ya, mungkin lebih dari itu mengganggunya tuh. Kalau kitanya nggak sopan kan, kita tuh kalau mau kemana-mana dia harus kayak sopan gitu. Itu bukan tempat tinggal kita gitu, jadi harus dari kita kemana-mana itu harus sopan. Itu aja sih jadi ceritanya. Kita akhiri podcast ini, see you next